Shalom, Bapak Ibu, Gembala GKSI di seluruh Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Pastinya sehat selalu dan tetap semangat di ladang Tuhan. Saya senang kita bisa berjumpa pada hari ini terkait dengan penyampaian tema kita di bulan Mei yang telah disediakan oleh Badan Pengurus Harian Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Secara khusus untuk tema kita di bulan ini, judulnya adalah Sumber dan Otoritas Gereja. Sekali lagi, sumber dan otoritas gereja. Dan untuk minggu pertama pada bulan Mei ini, tema kita adalah pemahaman dan pengaktifan otoritas. Pemahaman dan pengaktifan otoritas. Sebagai pendahulu, kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa gereja telah diberi hak penuh dan kuasa penuh oleh Kristus, yang keduanya harus terus dikembangkan secara sadar. Kita juga mengetahui bahwa otoritas dan kuasa ini bukan untuk disimpan, melainkan untuk digunakan dalam ketaatan demi menggenapi misi Allah di bumi. Selain itu, kita juga tahu bahwa pertumbuhan otoritas bergantung pada penundukan diri kita pada Kristus dan teladan yang Dia tetapkan, sementara pertumbuhan kuasa diaktifkan secara berkelanjutan melalui disiplin firman dan kesatuan dalam persekutuan. Dalam tema ini, kita akan mempelajari 3 garis besar dari otoritas yang kita terima dari Tuhan. Garis besar pertama adalah fondasi dan keseimbangan otoritas dan kuasa rohani. Sekali lagi, fondasi dan keseimbangan otoritas dan kuasa rohani. Sebagai poin pertama, kuasa rohani adalah mesin penggerak ilahi, kekuatan, energi, dan kemampuan untuk melakukan. Bapak Ibu, kuasa ini tidak pasif, melainkan memiliki 3 sumber utama. Kekuatan dari Roh Kudus untuk menjadi saksi, sebagaimana yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Kekuatan dari firman yang hidup dan berkuasa, terdapat dalam Ibrani 4 ayat 12, serta kekuatan dari kebersamaan dalam tubuh Kristus. Matius 18 ayat 19 dan 20. Poin yang kedua, otoritas rohani adalah hak hukum untuk menggunakan kuasa. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, otoritas inilah yang memberikan legalitas ilahi dalam roh untuk mengoperasikan kekuatan Tuhan. Otoritas kita berdiri di atas 3 pilar. Kemampuan karena status kita sebagai anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12 yang memberikannya hak waris. Kemampuan karena penugasan yang jelas dalam mandat agung Lukas 10 ayat 19. Dan yang terpenting, kemampuan melalui ketaatan serta pertumbuhan rohani yang mengajarkan kita untuk tunduk terlebih dahulu sebelum dapat berkuasa. Otoritas kita bertumbuh seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Poin ketiga, kunci keberhasilan dalam pelayanan dan kehidupan rohani adalah keseimbangan dan aplikasi dari otoritas dan kuasa rohani. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, otoritas adalah haknya dan kuasa adalah operasinya. Keduanya harus diaktifkan dan digunakan dalam ketaatan. Gereja telah diberi hak penuh dan kekuatan penuh oleh Kristus, bukan untuk disimpan, melainkan untuk dimanifestasi melalui ketaatan demi menggenapi misi Allah di bumi. Menyadari hal ini, mengaktifkan dan mengandalkan otoritas sebagai anak Allah dan kuasa Roh Kudus, firman serta persekutuan adalah langkah pertama yang krusial. Garis besar kedua dari tema kita minggu ini
adalah proses aktif pertumbuhan dalam kuasa rohani. Poinnya pertama, orang percaya harus memahami dan menjalani proses aktif pertumbuhan rohani. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, pemahaman dan proses aktif pertumbuhan rohani penting dilakukan agar kuasa Roh Kudus yang diterima sejak lahir baru dapat terus diaktifkan dan ditingkatkan dalam kehidupan pribadi maupun persekutuan. Demikian juga pilar utama yang menjadi pintu masuk adalah kuasa kelahiran baru dan kepenuhan Roh Kudus. Lahir baru sebagaimana yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 3-5 merupakan perubahan status yang memberikan benih kehidupan ilahi dan disertai dengan pengalaman kepenuhan ilahi. Merupakan perubahan status yang memberikan benih kehidupan ilahi dan disertai dengan pengalaman dipenuhi Roh Kudus sebagaimana di Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat yang membawa dinamis untuk memampukan kita bersaksi dan melayani. Poin yang kedua, pertumbuhan kuasa adalah kuasa firman yang mengubah. Bapak Ibu, kekuatan rohani kita bergantung pada mengkonsumsi dan merenungkan firman sebagaimana yang terdapat dalam Yosua 1 ayat 8. Makanan rohani yang melepaskan iman karena kuasa firman bekerja maksimal melalui ketaatan. Demikian juga ketaatan pada kebenaran yang kita terima dari firman atau pengajaran rasul-rasul adalah saklar yang mengaktifkan kuasa Roh Kudus bekerja melalui kita, mengubah karakter dan situasi di sekitar kita. Poin yang ketiga, kuasa persekutuan dan tindakan bersama. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan rohani terjadi secara optimal dalam lingkungan yang sehat, di mana kita terlibat dalam persekutuan dan pertumbuhan pribadi. Sebagaimana Kisah Para Rasul 2 ayat 42, melalui saling menasihati dan membangun. Demikian juga kuasa rohani adalah warisan yang harus kita kembangkan secara sadar melalui gereja bertumbuh dalam kemampuan ilahi untuk tujuan bersama. Garis besar yang ketiga bagi tema kita untuk minggu ini adalah pertumbuhan otoritas melalui hubungan dan tatanan gereja. Dari garis besar ini kita akan belajar 3 poin. Yang pertama, menumbuhkan otoritas terjadi melalui pemeliharaan 2 jenis hubungan. Yang pertama adalah hubungan pribadi atau vertikal dengan Kristus, di mana otoritas mengalir dari keintiman, doa, penyembahan, dan ketaatan pada firman. Semakin intim kita dengan Kristus, semakin kuat suara otoritasnya dalam hidup kita. Yang kedua adalah hubungan dengan pemegang otoritas horizontal. Otoritas ilahi yang mengalir melalui saluran yang telah ditetapkan, yaitu pemimpin rohani atau gereja. Kesediaan kita untuk tunduk pada otoritas yang ada. Ibrani 13 ayat 17 adalah ujian pertama dan kunci kesiapan kita untuk menerima otoritas rohani yang lebih besar dari Tuhan. Poin yang kedua, keterikatan dengan tatanan gereja sebagai wadah yang ditetapkan Kristus. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, otoritas kita bertumbuh ketika kita mengaktifkan diri melalui tatanan gereja, yaitu terikat erat pada doktrin, visi, dan komitmen bersama. Pertumbuhan otoritas ini seringkali menuntut kita untuk rela membayar harga yang berupa penyangkalan diri, pengorbanan waktu atau sumber daya, dan ketaatan bahkan dalam situasi yang tidak nyaman. Lukas 9 ayat 23. Otoritas mencapai puncaknya ketika kita memenuhi panggilan di dalam gereja, di mana karunia dan talenta pribadi kita diwujudkan di dalam atau melalui tubuh Kristus selaras dengan tujuan kolektif gereja. Kesimpulan dari tema ini, Bapak Ibu, yang pertama,
otoritas yang diberikan Roh Kudus harus terus ditumbuhkan dengan cara menundukkan diri secara pribadi kepada Kristus dan mentaati saluran otoritas gereja yang ditetapkannya, serta mengaitkan panggilan pribadi kita ke dalam tatanan bersama. Kedua, pertumbuhan otoritas adalah hasil dari ketaatan bertingkat kepada Kristus dan kepada pemimpin yang Dia tetapkan. Dengan demikian, kita memastikan bahwa pengaktifan otoritas kita selaras dan efektif mewujudkan panggilan ilahi secara kolektif. Terima kasih, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin.